Hai, Shalom. Selamat pagi, jemaat yang dikasih Tuhan. Saya percaya pagi yang segar, pagi yang indah ini kita boleh datang sekali lagi di hadirat Tuhan. Dan saya percaya juga bahwa Tuhan ingin sekali untuk melawat kita, memberikan kekuatan yang baru bagi hidup Anda dan saya. Dan Tuhan ingin sungguh-sungguh menyatakan kasih-Nya yang selalu baru tiap pagi. Karena itu biar pagi hari ini tidak boleh seorang pun merasa ditinggalkan. Tidak boleh seorang merasa sendirian. Karena Tuhan bersamamu. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan nyanyikan satu pujian dengan satu kerinduan, satu kehausan kelaparan kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan membangkitkan iman kita oleh karena kasih-Nya. Amin. Nyanyikan satu pujian ini. Haleluya, haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sekali lagi katakan, seperti rusa yang rindu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatanku, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan dengan kerinduanmu, kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa yang rindu sungaimu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatanku, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan, engkau kekuatanku, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sekali lagi dengan iman katakan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah.
dan hasrat hatiku, ku rindu menyambamu. Yesus, 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 kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, oh Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagi. Sekali lagi dengan kerinduanmu katakan, Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya, kau segalanya bagiku. Sekali lagi dan kita akan sembah Tuhan, katakan, kau segalanya bagiku. Mari kita sembah Dia, mari kita sembah Dia. Oh, haleluya, kami datang menyembah-Mu, bawa hati kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Haleluya. Oh, jiwa kami bersuka tinggal di hadirat-Mu, menikmati kebaikan-Mu, melihat perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Kami bersyukur Tuhan, pagi ini kami bersyukur, pagi ini kami bawa hati kami menyembah-Mu Tuhan. Hirala matakan darah-Mu, haleluya, haleluya. Oh, hirala matakan darah-Mu, hirala matakan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Tak pernah kami merasa sendiri, sebab Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengangkat beban hidup kami, diganti dengan sukacita. Oleh karena setia-Mu Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Hirala matakan darah-Mu, haleluya, oh haleluya. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu Tuhan. Hatiku hancur karena merindukan pelantaran-Mu ya Allahku. Layak Engkau disembah, layak Engkau dipuji. Hirala matakan darah-Mu, haleluya.
Yesus, I love you. We love you, Lord. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Mari katakan sekali lagi, di hadirat-Mu, amin, aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Katakan, di hadirat-Mu ada terang kehidupan-Mu, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku, di hadapan Rajaku, oh, di hadapan Rajaku, di hadapan Rajaku. Oh, sungguh kami boleh menikmati hadirat-Mu yang selalu baru di hidup kami, kasih-Mu yang membangkitkan hidup kami. Itu yang membuat kami selalu berpengharapan. Itu yang membuat kami selalu melihat bahwa kami tidak pernah sendiri. Kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih hadirat-Mu ada di sini, di rumah kami juga. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menyertai kami. Dan Engkau Allah yang tidak pernah terlelap. Engkau Allah yang menyertai kehidupan kami. Karena itu kuatlah hati kami oleh karena Engkau. Kuatlah pengharapan kami oleh karena kesetiaan Tuhan. Terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur hadirat-Mu menyertai kami. Kami mau merenungkan firman-Mu. Biar firman menjadi kekuatan buat hidup kami. Di dalam nama Yesus yang siap merenungkan firman Tuhan. Katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Oh, saya percaya hadirat Tuhan ada di rumah Anda. Dimanapun Anda berada, Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya buat hidup kita. Karena itu sekali lagi saya mau memberitahukan kepada Anda, tidak boleh seorang merasa ditinggalkan. Tidak boleh seorang merasa tidak diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan itu memperhatikan hidupmu. Dia tahu isi hatimu.
Ya, bawalah seluruh perkaramu kepada Tuhan. Saya percaya mujizatnya masih terjadi sampai hari ini. Amin. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan lanjutkan. Tapi sebelumnya kalau saudara ada dalam pergumulan doa, masukkan permohonan doa Anda di live chat yang telah terbuka, yang telah dibuka. Nanti di ujung acara Kurungan Firman-Mu pagi ini saya akan berdoa buat Anda. Dan saya percaya sampai hari ini mujizat Tuhan masih berlaku buat hidup kita. Amin. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita ya di Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-12 kita akan masuk dalam perenungan topik ucapan bahagia yang kedua sekarang ya. Ayat yang ke-7 mulai saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah saudara, Yesus mengajarkan sebuah nilai. Ya, banyak nilai sebenarnya yang membuat hidup kita ini terarah. Sebenarnya waktu kita hidup di dalam Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan tunjukkan buat hidup saudara dan saya. Di mana kita hidup di dalam prinsip dan nilai kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini prinsip berbahagia telah Yesus ajarkan. Ya, mulai dari bagian yang pertama yang telah saya sampaikan, lalu bagian yang kedua kita bisa melihat ada banyak prinsip-prinsip untuk kita ini bisa berbahagia. Dan jelas prinsip ini jelas bertentangan dengan dunia. Karena itu saudara, ini yang membedakan antara kita dengan orang dunia. Bagaimana kita tinggal dalam hadirat Tuhan dengan nilai kebenaran. Karena biar pagi hari ini bukan hanya pengetahuan yang kita dengar. Tetapi mari kita mulai melihat bahwa ini adalah sebuah guiding. Ini adalah sebuah tuntunan buat kehidupan Anda dan saya. Di mana kita akan melihat kehidupan yang benar. Dan kehidupan kita ini boleh memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Penting untuk kita ini boleh menangkap isi hati Tuhan. Dan saya percaya dari dasar inilah hidup kita ini akan menyenangkan Tuhan. Saya percaya Anda rindu untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan coba lihat. Kita akan kupas satu persatu apa arti ucapan bahagia itu. Mulai dari ayat 7 ya. Kita baca ayat 7. Dikatakan begini. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Karena mereka akan beroleh apa? Kemurahan. Orang yang murah hati akan beroleh kemurahan. Ya, saya tulis di sini adalah orang yang murah hati adalah orang yang hatinya ini dipenuhi dengan belas kasihan. Sesuatu yang merupakan hatinya Tuhan. Hati Yesus adalah hati yang penuh dengan belas kasihan. Ketika Yesus melakukan mujizat selalu dimulai dengan ini, maka masygulah hati Yesus. Masygul di situ bicara soal hati yang penuh dengan belas kasihan. Dan belas kasihan itu yang mendatangkan kemurahan juga daripada Tuhan. Berupa apa? Mujizat. Saya percaya orang yang hatinya murah, hati yang dipenuhi dengan belas kasihan adalah orang yang mudah untuk melihat hatinya Tuhan. Karena apa? Belas kasihan itu adalah hatinya Tuhan. Karena itu milikilah hati ini. Di mana kita ini penuh dengan kemurahan, hati kita ini penuh dengan kebaikan. Kita tidak lagi mulai melihat diri kita sebagai fokusnya. Tapi kita mulai melihat bahwa kepentingan kerajaan Allah untuk orang lain juga. Dan saya percaya Tuhan itu bisa memakai hidupmu. Di mana hati kita ini penuh dengan kemurahan. Dan saya percaya tiap kemurahan demi kemurahan yang ada. Itu akan membuat kita juga mengalami kemurahan Tuhan kata Alkitab. Murah hati penuh dengan belas kasihan. Anda adalah orang yang hatinya ini tidak susah gitu loh. Kadang-kadang ada orang yang susah mengampuni. Ya gampang marah. Lalu kalau sudah ada orang minta maaf itu susah melepaskan pengampunan. Menyimpan dendam.
lalu kikir, mementingkan diri sendiri. Nah, ini bertentangan dengan yang namanya kemurahan. Tapi justru orang yang murah hati ini adalah orang yang hatinya itu gampang tergerak. Sekalipun tetap saya selalu beritahu kepada Anda, memberi itu harus penuh dengan hikmat. Kemurahan itu harus diimbangi dengan hikmat. Tapi kemurahan itu menjadi bagian hidup kita. Dipenuhi penuh dengan belas kasihan. Ya, kita mudah melepaskan pengampunan. Kita mudah untuk menolong orang lain ketika di tengah-tengah kesusahan. Apalagi Anda kenal, Anda tahu bahwa orang itu memang perlu ditolong. Hatimu ini gampang dijamah oleh Tuhan dalam kemurahan. Nah, saya percaya orang yang penuh dengan kemurahan akan mengalami banyak kemurahan juga. Nah, musuh besar dari salah satu musuh besar daripada kemurahan itu apa? Cinta akan uang. Cinta akan uang. Nah, cinta akan uang ini kata Alkitab, kalau kita baca di 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat ke-10 dikatakan begini. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Orang ini adalah orang yang fokusnya untuk dirinya sendiri. Cinta akan uang ini membuat orang ini salah di dalam motivasi hatinya. Segala sesuatu yang dilakukan itu selalu fokusnya untuk mengambil keuntungan diri sendiri. Nah, ini bertentangan dengan yang namanya kemurahan hati. Karena apa? Kemurahan hati itu fokusnya adalah untuk memuliakan Tuhan dan menolong orang lain. Tetapi orang yang cinta uang itu fokusnya kepada dirinya sendiri. Ya, bahkan sampai orang itu rela untuk meninggalkan Tuhan. Coba buka di 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 ayat 2 dan 4. Dikatakan begini. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Wow, ini sesuatu yang bertentangan dengan kemurahan. Orang cuma memikirkan dirinya sendiri. Tapi orang yang belajar untuk hidup di dalam kemurahan hati, hidupnya juga akan mengalami banyak kemurahan demi kemurahan daripada Tuhan. Amin. Amin. Saya percaya Tuhan itu melihat hati kita. Karena itu punyailah hati yang penuh dengan kemurahan. Di mana kita itu akan melihat hidup Anda juga akan mengalami kemurahan-kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Fokusnya bukan pada dirimu tetapi kepada Tuhan dan untuk orang lain. Saya percaya Tuhan pasti akan memberkati kita dengan kemurahannya juga. Amin. Nah, itu yang pertama. Lalu yang ayat 8 sekarang. Ya, coba kita baca ayat yang selanjutnya. Ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Wow, saudara, hati kita ini adalah tempat di mana kita ini bisa melihat Tuhan. Hati kita yang suci, makanya hidup kita itu tidak lagi dilihat apa yang tampak keluar. Apa yang tampak luar ini kadang penuh dengan tipuan. Saudara, sesungguhnya itu adalah siapa saya di dalam saya ini. Dimana ketika saya belajar jujur terhadap diri saya sendiri. Bagaimana saya bisa menjaga kebenaran, terutama di dalam hati saya. Siapa saya sesungguhnya di situ. Nah, kehidupan kita ini ditentukan oleh manusia yang di dalam kita ini. Tentunya itu di dalam hati kita. Itu yang memampukan kita untuk bisa melihat Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang suci, yang penuh dengan kemurnian. Karena itu saudara, hati kita ini penting untuk kita jaga. Kata Alkitab, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan Anda itu di hatimu. Ya, siapa Anda sebenarnya itu ada di hati Anda. Ada banyak orang yang hidupnya hari ini di tahun 2021. Tapi hatinya, kondisi hatinya itu hidupnya 5 tahun yang lalu. Bagaimana orang ini trauma, kepahitan pada hal yang dimana dia pernah mengalami sesuatu yang menekan hidupnya, yang traumatis dalam hidupnya. Sehingga ada banyak orang mulai hidup di tahun 2021 tapi hatinya ini penuh dengan kepahitan sekian tahun. Ya,
tidak bisa mengampuni orang lain. Nah, orang seperti ini susah untuk melihat Tuhan. Kenapa? Karena yang dilihat cuman kebencian, yang dilihat cuman kemarahan. Padahal kalau kita ini belajar untuk melihat Tuhan, disitulah mujizat, disitulah berkat, disitulah kekuatan yang baru itu ada. Jadi kadang-kadang kita ini ketika kita gagal menguasai hati kita tuh gagal menghandle hidup kita. Karena itu jagalah hatimu sepenuh dengan kesucian. Karena Alkitab menasihatkan kepada kita untuk menjaga hati kita supaya tetap bersih. Ya, saudara, makanya tiap hari ketika Anda datang kepada Tuhan, datang dengan sebuah kerinduan, kehausan kepada Tuhan. Salah satu yang Tuhan kerjakan itu apa? Dia membersihkan hatimu. Waktu tadi ketika kita nyanyi di hadiratmu aku puas. Aku puas itu bicara soal hati kita yang dipuaskan. Itu lebih daripada cukup. Mungkin secara jasmani kita mungkin mengalami kekurangan. Mungkin secara jasmani hari ini kita mengalami sakit yang belum sembuh. Mungkin kita punya persoalan keuangan yang hari ini begitu melilit dan kita belum keluar dari persoalan itu. Tetapi selama hati kita ini tenang, saudara, kekuatan hidupmu diperbarui. Anda itu bisa menghadapi hidupmu itu dengan tenang, dengan damai, dengan kekuatan sekalipun persoalan belum selesai. Karena apa? Hati kita ini dikuatkan, dipuaskan. Itu yang membuat kita ini bisa tegak berdiri menghadapi apapun. Karena apa? Hati kita ini telah dipulihkan. Karena itu jaga hatimu, saudara. Seringlah tinggallah terus di hadirat Tuhan. Ketika Anda tadi nyanyi di hadiratmu aku puas, di hadiratmu aku bebas. Bebas dari apa? Bebas dari belenggu. Bebas dari semua tekanan bahkan ikatan dosa. Anda menjadi orang yang merdeka di dalam Tuhan. Dan disitulah Anda bisa melihat kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Karena mungkin ini contoh yang paling gampang aja. Mungkin Anda ketika naik mobil macet gitu. Macet, Anda terburu-buru. Aduh, ini macet sekali. Ya ada lagi, apalagi Anda lihat banyak pengendara yang mungkin cara bawa mobilnya mungkin kacau dan lain sebagainya. Dan di tengah-tengah situasi yang seperti itu, mungkin untuk jadi ngomel itu paling gampang, betul nggak? Jadi ngomel, aduh, macet dan lain sebagainya, nggak enak, ini gimana gini. Kalau Anda nggak jaga hatimu, Anda akan mudah ngomel. Tapi ketika Anda mulai di tengah-tengah macet itu, cobalah memuji Tuhan, ya, memuji Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Wah, waktu Anda nyanyi itu tiba-tiba, apalagi ketika Anda nyanyi dengan sungguh-sungguh, hatimu ini kayak dijamah oleh Tuhan. Lalu Anda tiba-tiba berpikir dengan baik begini. Lalu Anda sementara macet itu, Anda mungkin melihat orang berjalan lalu lalang. Mungkin ketika itu hujan kehujanan atau mungkin panas kepanasan. Tiba-tiba hatimu gini, ya sekalipun ini macet aku bersyukur ya Tuhan. Aku masih bisa merasakan AC yang dingin. Aku masih bisa duduk dengan tenang, gak capek, gak kehujanan, gak kepanasan. Bersyukur ya Tuhan. Tiba-tiba hatimu begitu. Itu namanya hati yang suci. Di mana Anda bisa melihat kebaikan Tuhan. Dalam segala hal, saudara. Anda bisa melihat bagaimana Tuhan itu berlaku baik dalam hidupmu. Bersyukur itu artinya Anda bisa melihat kebaikan Tuhan, ya, melebihi apa yang Anda alami hari ini. Waktu-waktu yang lalu atau situasi yang keadaan yang lalu di mana Anda ditolong Tuhan, Anda melihat itu lebih daripada persoalan yang Anda alami sehingga hati ini bersyukur. Jiwa ini bersyukur, hati kita menjadi suci dalam segala hal. Itu yang menolong kita untuk melihat kebaikan Tuhan secara sempurna buat hidup kita. Amin, saudara. Nah, orang yang seperti ini akan terus melihat Tuhan di dalam hidupnya. Dia tidak mudah mengeluh, dia tidak mudah ngomel, bahkan mungkin tidak akan mudah untuk meninggalkan Tuhan dalam situasi apapun. Yang ada cuman aku mau tetap mengasihi Tuhan. Dalam banyak hal, dalam apapun yang aku alami, aku mau tetap mengasihi Tuhan. Amin. Karena dijaga hatimu. Karena di situlah Anda bisa melihat Tuhan. Hati yang suci, Anda akan terus melihat Tuhan. Dan kekuatan hidupmu akan diperbarui oleh Tuhan. Amin. Amin. Oke, lalu berikutnya. Ayat yang ke-9.
Ya, ke-9, katakan berbahagialah orang yang membawa damai. Nah, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ciri daripada anak-anak Allah, kalau Anda dan saya disebut anak-anak Allah, salah satu ciri yang paling kelihatan adalah Anda membawa damai. Anda membawa damai. Dimanapun Anda berada itu suasana bisa berubah begitu. Anda membawa sebuah damai. Hatimu ini dikatakan tadi yang sebelumnya adalah hati yang suci. Hati yang penuh dengan kedamaian. Karena apa? Memang Anda adalah orang yang telah dipulihkan. Anda adalah orang yang telah beres. Tuhan telah pulihkan gambar dirimu. Tuhan telah memulihkan keadaan Anda baik dari masa lalu yang paling kelam sekalipun Anda dipulihkan. Dan ketika Anda datang dalam kehidupan, di dalam keluarga Anda atau pergaulan selalu membawa damai. Orang bisa merasakan senang ya dengan kamu. Kamu ini penuh dengan damai. Orangnya adalah orang yang tidak artinya menjauhi namanya perselisihan. Orang ini adalah orang yang mudah mengampuni. Orang yang mungkin kalau salah pun juga mudah untuk minta maaf, merendahkan hati. Tidak gengsi untuk meminta maaf. Orang ini membawa damai dimanapun dia berada. Damai sejahtera itu mengalir karena apa? Orang ini dipenuhi hatinya dengan pendamaian. Karena dia telah selesai pertama di dalam hatinya. Amin. Di dalam hatinya telah mengalami pemulihan. Gambar dirinya telah dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga dia mengerti sekali bahwa berdamai itu adalah prinsip kerajaan Allah. Makanya itu di dalam Roma pasal 12 ayat 18. Roma 12 ayat 18 dikatakan begini. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung. Ya, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. Alkitab jelas berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. Kalau hal itu bergantung kepadamu, jadi pendamaian itu adalah sebuah keputusan. Keputusan untuk kita ini merendahkan hati kita, berdamai dengan orang lain. Ini yang membuat kita itu membawa damai. Dan ini yang juga membuat kita disebut anak-anak Allah. Berdamailah. Dan saya selalu bilang waktu-waktu yang lalu bahwa merendahkan hati itu adalah sebuah keputusan untuk kita meletakkan Tuhan itu di atas semua konflik dalam batin kita. Orang yang merendahkan hati adalah orang yang akan ditinggikan oleh Tuhan. Dan orang ini layak disebut anak-anak Tuhan. Karena apa? Pendamaian itu adalah gaya, prinsip dari kehidupan kerajaan Allah. Makanya Yesus datang, ya, manusia ini tidak mau berdamai. Tapi Yesus datang untuk membawa damai, memperdamaikan kita dengan Allah Bapa. Supaya hidup kita yang terhilang diselamatkan. Inisiatif pendamaian selalu datangnya dari Tuhan, bukan dari kita. Ya, kita bersalah aja kadang kita gak mau minta ampun sama Tuhan. Tetapi Tuhan tuh datang dengan kasih-Nya. Tuhan tuh mengasihi kita bukan karena hari ini kita mengasihi Tuhan. Bukan itu. Tuhan itu yang lebih dulu mengasihi kita. Bahkan waktu kita masih menolak Tuhan. Dia tetap Allah yang mengasihi hidup kita. Amin. Amin. Karena itu pendamaian itu harus menjadi sebuah keputusan hidup kita. Di mana kehidupan kita ini akan sungguh-sungguh mengalami sebuah perubahan. Ketika kita datang damai sejahtera sukacita itu mengalir karena apa? Kita adalah orang yang telah diperdamaikan dengan Tuhan. Kita adalah orang yang telah dipulihkan oleh Tuhan. Karena itu pagi hari ini kalau ada orang-orang yang belum berdamai dengan Tuhan, ayo berikan hidupmu untuk diperdamaikan. Saya percaya Tuhan hari ini ingin memulihkan keadaan Anda. Tuhan ingin sungguh-sungguh memulihkan situasi Anda. Karena Tuhan ingin membuat hidupmu mengalami kedamaian, pendamaian. Amin. Amin. Oke, lalu berikutnya apa? Ya. Dikatakan ayat yang ke-10 sekarang. Dikatakan ini, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena mereka yang empunya apa? Kerajaan surga. Dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab apa? Kebenaran. Karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Wow, ini sesuatu yang tidak mudah. Tapi saya percaya saudara, dunia ini telah menolak kebenaran. Apa yang hari ini apa yang salah dianggap benar. Apa yang benar justru dianggap salah. Ini sudah terbalik sekali.
Nah, disinilah panggilan anak-anak Tuhan. Di mana saudara dan saya telah berada dalam dunia yang terbalik seperti ini. Mari kita sungguh-sungguh terus mempunyai prinsip bahwa kebenaran itu tidak boleh didikte oleh persoalan yang kita alami. Anda punya masalah atau tidak, Anda diberkati atau belum diberkati. Kebenaran itu harus menjadi pilihan hidup kita. Kebenaran itu harus dihidupi. Dan mungkin gara-gara kebenaran itu kita mengalami sebuah aniaya. Ya, aniaya itu macam-macam. Bisa mungkin Anda dicemooh, mungkin Anda dijauhi. Ya, mungkin Anda akan ditegur dan lain sebagainya, dikira sok suci lah, pengen masuk surga lah, macam-macam. Kita akan mengalami banyak tekanan. Tetapi saudara ingat satu hal ini, memang itu harus terjadi demikian. Karena apa? Karena kebenaran itu selalu melukai dosa. Kebenaran itu selalu melukai hal yang salah. Sehingga ketika Anda hidup dalam kebenaran, yang tidak benar itu pasti tidak suka. Dan jangan heran gara-gara gitu Anda dianiaya. Sikap apa yang harus kita bangun waktu kita mengalami seperti itu? Bersukacitalah. Amin. Amin. Dalam Filipi pasal yang pertama ayat 29. Hari ini banyak ayat ya, gak apa-apa baca ya. Filipi pasal 1 ayat 29 dikatakan begini. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk apa? Menderita untuk Dia. Wow, Alkitab sudah mengingatkan kepada kita bahwa kepada kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Kepada dirimu dan diriku ini dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tetapi kita juga melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Artinya gini, kalau hari ini Anda mengalami aniaya oleh karena kebenaran, itu adalah anugerah. Pak, kok gak enak begini? Iya. Dan saya percaya bahwa kebenaran itu akan membela hidupmu. Bahwa kebenaran itu tidak akan pernah meninggalkanmu. Hidup dalam kebenaran adalah hidup dalam kemuliaan. Dan itu yang akan memampukan kita. Tiap kali Anda menderita oleh karena kebenaran, oleh karena Kristus, jangan menjadi benci. Jangan jadi putus asa. Tapi kuatkan hatimu. Sebab engkau tidak akan pernah sendirian. Engkau tidak akan pernah jatuh tergeletak kata Alkitab. Tapi Tuhan itu sedang menatang hidupmu. Mengangkat hidupmu. Untuk Anda bisa melihat kemuliaan Tuhan. Karena itu hari ini saudara sekalipun oleh karena kebenaran Anda mengalami penderitaan. Bersukacitalah. Karena apa? Anda sedang mengalami sebuah anugerah. Ya. Kita ini kadang-kadang gak usah pikir mati martir lah. Ya mungkin darah kita ini belum tentu masuk dalam kategori terlalu suci. Jangan mikir begitu, nanti aku mau mati bagi Tuhan. Gak usah mikir begitulah. Ya, darah kita belum tentu terlalu suci untuk kita mati bagi Tuhan. Tapi ini yang kita pikirkan. Setiap langkah adalah aku mau untuk hidup bagi Tuhan. Tidak mau menurunkan standar kebenaran. Apapun yang aku alami, aku mau hidup di dalam Tuhan. Dan ketika Anda belajar untuk hidup di dalam Tuhan, saya percaya saudara, Tuhan itu tidak pernah diam. Ketika hak kebenar, orang-orang benar diinjak-injak, masakan yang maha tinggi tetap diam? Oh no saudara, tidak. Tuhan tuh melihatnya. Ada waktu di mana Tuhan akan mengangkat hidupmu. Karena itu bersabarlah di tengah-tengah apa yang Anda alami. Penderitaan oleh karena kebenaran ini, bersabarlah. Sebab Tuhan akan sungguh-sungguh menunjukkan kuasanya di hidup kita ini. Amin. Karena itu tetap tenang, jangan gak usah membalas, gak usah memikirkan untuk membalas apa yang Anda alami. Tenang saja. Karena apa yang Anda alami Tuhan itu tahu. Yesus telah tahu. Apa yang Anda alami Yesus pun pernah mengalami. Dan biar kita menjadi pembeda apa itu? Sikap hati kita. Amin. Berbahagialah dikatakan orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Anda punya kerajaan surga. Amin. Amin. Oke, terus ya selanjutnya. Ayat 11 dikatakan ini. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Hampir sama seperti ayat yang sebelumnya. Ya, saudara mengalami aniaya di dalam kebenaran. Karena hidupmu dalam kebenaran maka Anda mengalami sebuah aniaya. Dikatakan berbahagialah. Karena itu adalah anugerah daripada Tuhan buat Anda.
dikaruniakan bukan hanya percaya kepada Kristus, tapi juga menderita bagi dia. Penderitaan itu sebagai sebuah anugerah yang besar di hidup kita. Dan saya percaya Tuhan pasti membela hidupmu. Tetaplah tinggal dalam kebenaran untuk apapun yang Anda alami. Jangan kompromikan dengan dosa. Ya, jangan turunkan standar firman Allah karena sebuah aniaya, sebuah tekanan Anda mulai menurunkan standar firman Tuhan. Jangan. Tetaplah tinggal di situ. Dan lihatlah nanti satu persatu Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya di hidup Anda. Anda akan cuma berdiri dengan kagum bagaimana Allah melakukan keagungannya di hidupmu. Bagaimana Tuhan membela hidupmu. Nah, itu yang luar biasa. Dan untuk itulah berbahagialah. Amin, amin. Ayat selanjutnya dikatakan bersukacita dan bergembiralah. Ayat 12 ya. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jelas kata Alkitab. Upah kita itu besar di surga. Kita mengalami sebuah pemulihan daripada Tuhan. Upah besar itu menanti hidup kita. Sementara Anda tinggal di dalam kebenaran itu. Sementara Anda mungkin mengalami penderitaan. Saudara, coba ingat satu ini. Aku melakukannya untuk Tuhan. Dan upahmu itu besar di surga. Amin. Amin. Upahmu besar di surga. Bagi orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Saya dulu waktu pertama-tama bertobat juga. Ya, saya pernah satu saat itu pingin datang di sebuah KKR. Ya, saya sebut ini bukan menderita sih, bukan menderita, tapi sebuah keputusan untuk kita ini sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, menurut saya bukan penderitaan, tapi sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya ini nggak punya uang, contoh nih, nggak punya uang untuk transport ke sana dan jarak dari rumah saya ke tempat KKR itu cukup jauh. Saya memutuskan 2 jam sebelumnya saya jalan kaki. Saya jalan kaki. Saya tadi bilang ini bukan penderitaan karena Kristus bukan, tapi saya sebuah kerinduan yang dalam bagaimana upah kita ini Tuhan tuh berikan. Ya, saya jalan kaki. Nah, waktu saya jalan kaki, di tengah-tengah jalan itu saya nyanyi terus. Saya melihat kebaikan Tuhan. Nah, di tengah-tengah jalan sementara saya jalan kaki itu, saya tiba-tiba dijamah oleh Tuhan. Dan saya nangis. Saya mengalami sebuah jamahan Tuhan. Hampir 2 jam saya jalan itu tidak terasa. Ya, tidak terasa. Sampai di situ memang berkeringat semuanya. Tapi saya dipuaskan. Saya tahu itu upah buat saya. Kesungguhan hati itu selalu mendatangkan upah. Amin. Dan kadang-kadang Tuhan itu kayak rindu gitu. Saya pernah satu kali, ya ada mungkin tahun yang lalu, ngalami yang itu lagi. Jadi cerita saya tadi itu adalah pertobatan awal dulu. Yaitu sekian puluhan tahun yang lalu. Tapi tiba-tiba satu saat Tuhan itu kayak buat nostalgia. Ya, saya ini lagi diminta untuk doakan jemaat, lalu istri saya yang antarkan saya ke jemaat itu. Saya bilang nanti gampang, nanti saya bisa pulang naik taksi aja atau nanti mungkin diantarkan sama jemaat itu. Saya bilang nggak usah ngerepoti istri saya. Jadi udah, saya turun saudara. Akhirnya itu masuk ke sebuah lorong begitu, ketemu dan saya doakan. Saya doakan selesai lalu saya pamit pulang. Sepikir saya nanti di pinggir jalan saya mau telepon taksi atau apa begitu. Ternyata handphone saya, dompet semua ketinggalan saudara. Ketinggalan di mobil. Jadi saya nggak bawa apa-apa. Ya, saya mau masuk lagi ke rumah jemaat tuh mobil jam telepon ya juga sungkan saya. Jadi sudah di pinggir jalan ini, rumahnya jadi masuk cukup jauh juga lorong itu. Jadi saya di pinggir jalan itu, saya ini masih pakaian rapi, ya masih pakai lengan panjang, pakai sepatu pantofel dan celana kain, ya. Aduh, gimana ini? Tiba-tiba saya diingatkan, kenapa kamu nggak jalan kaki aja? Dulu kan pernah 2 jam jalan kaki. Akhirnya saya memutuskan untuk jalan kaki. Dari rumah jemaat sampai pulang ke rumah saya jalan kaki. Di tengah jalan saya nyanyi, saya nangis. Dijamah Tuhan. Mungkin orang lain lihat, wah ini bapak ini punya masalah. Enggak, saya nggak punya masalah. Saya dijamah oleh Tuhan. Ya sampai rumah capek, tapi saya bersyukur. Saya bisa mengalami sebuah jamahan Tuhan. Upah daripada Tuhan. Di tengah-tengah apapun yang Anda alami, selalu ada upah daripada Tuhan. Ketika Anda mulai lihat Yesus dalam hatimu, ketika Anda mulai membangkitkan kerinduanmu dengan Tuhan,
ada upah menanti dalam hidup. Amin. Karena itu jangan kecewa ketika Anda harus mengalami sebuah penderitaan di dalam Kristus. Karena Tuhan menyiapkan upah bagimu. Paling tidak upah itu adalah apa? Hatimu ini dihiburkan. Hatimu ini dipuaskan. Dan saya percaya akan ada banyak mujizat juga terjadi dalam kehidupan Anda. Amin. Amin. Karena itu biar pagi hari ini kita belajar banyak, saudara. Prinsip-prinsip kehidupan yang Yesus ajarkan buat hidup kita. Dikatakan berbahagialah orang yang murah hatinya. Karena apa? Karena mereka akan beroleh kemurahan. Lalu yang kedua, berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena apa? Karena mereka akan melihat Tuhan. Lalu yang ketiga dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Lalu yang berikutnya yang keempat adalah berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena mereka yang empunya kerajaan surga. Dan berbahagialah orang yang difitnah atau dianiaya. Karena mereka akan mendapatkan upah daripada Tuhan. Saya percaya saudara hari ini prinsip kebenaran, nilai kebenaran firman Allah itu kita hidupi. Maka hidupmu akan disebut berbahagia. Berbahagia bukan karena harta kita banyak. Berbahagia bukan karena kedudukan kita tinggi. Berbahagia bukan karena kita punya kepandaian yang mungkin melebihi rata-rata. Bukan itu. Berbahagia itu karena Yesus tinggal dalam hatimu. Yesus diam dalam hatimu. Dan Anda hidup dalam prinsip kebenaran firman Allah. Maka hidupmu akan disebut berbahagia. Amin. Kalau Anda mau hidup berbahagia, lakukan firman Allah ini. Maka niscaya hidupmu akan disebut berbahagia. Amin. Amin. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Katakan, di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupan. Pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Sekali katakan di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku. Pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku. Pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Ada seorang wanita, mungkin masih remaja. Saya melihat dalam sebuah penglihatan Anda sedang tertunduk karena ada beban yang berat dalam hidupmu. Salah satu yang paling berat adalah Anda lagi kehilangan orang yang Anda kasihi. Dan itu membuat Anda tidak berbahagia. Satu sisi yang lain, Anda mendapat tekanan dari orang lain. Anda disalahkan karena kehilangan itu mungkin dikira orang Anda adalah penyebabnya. Dan itu mencuri damai sejahteramu. Anda merasa bersalah, Anda tertekan. Bahkan mungkin Anda sempat berpikir untuk bunuh diri. Dengar saya baik-baik. Tuhan itu mengasihimu. Tuhan ingin sekali memakai hidupmu. Karena itu jangan tinggal dalam perasaan bersalah. Bersukacitalah oleh karena Tuhan. Bahwa segala sesuatu itu Tuhan sendiri yang akan memulihkan keadaanmu.
Jangan izinkan iblis untuk mengambil keuntungan dari apa yang Anda alami. Bangkitlah dari keadaanmu. Pagi ini Tuhan ingin memulihkan keadaan Anda. Tuhan sangat mengasihimu. Dia tahu penderitaanmu. Dia tahu apa yang kau alami. Tetaplah tinggal di dalam kebenaran. Jadilah orang-orang yang membawa damai dengan cara apa? Melepaskan pengampunan. Jangan lagi tinggal di dalam intimidasi apa kata orang. Tapi izinkan Tuhan yang memulihkan hatimu. Sekarang pagi hari ini, kalau Anda adalah orang yang angkat tanganmu, terimalah damai sejahtera itu. Terimalah kekuatan yang baru. Terimalah pengampunan daripada Tuhan. Dan itu yang membuat dirimu merasa diampuni dan dihargai, dan dikasih. Jangan tinggal dan larut dalam situasimu. Tapi bangkitlah untuk melihat pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengasihimu. Terima sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ada seorang bapak yang hari ini Anda dimusuhi oleh teman-temanmu karena Anda tinggal dalam kejujuran. Di dalam sebuah perusahaan, ya ada banyak teman-teman Anda yang berlaku curang. Tetapi Anda mengambil keputusan untuk jujur di hadapan Tuhan. Dan untuk itu Anda dimusuhi. Dengar saya baik-baik. Jangan surut semangatmu untuk hidup dalam kebenaran. Jangan takut menghadapi apapun. Sebab justru dari kejujuran kebenaran itu Anda sedang dilihat bagaimana cara hidupmu. Saya percaya nanti sebentar lagi justru Anda akan banyak ditanya oleh teman-temanmu. Dan itulah waktunya Anda akan menyampaikan berita kebenaran. Hidupmu akan jadi berkat, hidupmu akan jadi inspirasi. Karena apa? Tuhan membela hidupmu. Tuhan memberkatimu. Dan itu yang membuat perbedaan dengan orang lain. Karena itu kalau hari ini masih mengalami penderitaan oleh karena Kristus, berbahagialah. Berbahagialah. Kalau Anda adalah orang yang angkat tanganmu, saya akan berdoa. Tuhan, aku berdoa. Biar hatinya tetap kuat untuk menghadapi apapun. Menghadapi tekanan, menghadapi situasi yang menekan. Karena hidup dalam kebenaran mungkin dosa tidak akan menyukai. Dan untuk itu dosa akan terus menyerang. Akan menekan. Tapi kami mau berbahagia oleh karenanya. Karena kami hidup dalam kebenaran. Karena Yesus pun pernah mengalaminya. Hamba berdoa sekarang. Oh, hati yang tertekan. Hati yang merasa dijauhi. Hati yang merasa tidak diperhatikan lagi. Merasa kehilangan banyak hal. Oleh karena kebenaran, aku berdoa sekarang. Hati ini dipuaskan. Yesus cukup bagimu sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah kekuatan yang baru sekarang. Untuk terus hidup jujur. Hidup dalam kebenaran. Tuhan memberkatimu Bapak. Tuhan memberkatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang saya mau berdoa untuk semua permohonan doa yang sudah masuk. Saya mau berdoa buat semua pokok-pokok doa ini. Kita percaya mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Amin. Amin. Mari kita berdoa sekarang. Saya akan secara simbolis menumpangkan tangan di tablet ini. Ya, tapi saya percaya sekarang Tuhan Yesus sedang berada di dekatmu. Ingin menyembuhkan, memulihkan keadaan Anda. Baik dalam sakit penyakit keluarga, keuangan atau apapun juga. Hari ini saya berdoa, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Untuk penyakit-penyakit yang diderita oleh jemaat. Oleh orang-orang yang mendengar kurenungkan firman-Mu pagi ini. Orang-orang yang kena COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Aku telah mendengar banyak kesaksian mujizat bagaimana Tuhan menyembuhkan orang-orang ini. Hari ini orang-orang yang belum sembuh, aku minta sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat kesembuhan terjadi pagi ini. Aku usir virus COVID-19 dari tubuh orang-orang yang sakit. Dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus. Dan tubuh ini akan menjadi sehat kembali. Beraktivitas dengan baik. Dipulihkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sakit bagian tenggorokan, paru-paru, pernafasan. Oh, dalam nama Yesus aku berdoa. Disembuhkan. I speak healing. Aku memperkatakan kesembuhan sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan ini. Dalam nama Yesus. Orang-orang yang mengalami masalah di dalam keuangan mereka. Oleh karena pandemi ini. Oh, hamba berdoa Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Dalam nama Yesus supaya kami boleh mendapat pekerjaan baru bagi yang kehilangan pekerjaan. Yang bangkrut Tuhan pulihkan. Oh, omset yang menurun Tuhan pulihkan kembali. Ada blessing in disguise, ada berkat-berkat terselubung yang Tuhan berikan buat kami semua. Terima kasih Tuhan untuk keluarga yang mau bercerai. Oh, aku tolak
Segala bentuk perceraian aku tolak di dalam nama Yesus. Sekarang biar anggur yang baru, kasih itu mulai mengalir sekarang. Dalam nama Yesus mengalir buat hidup suami istri ini. Sehingga mengalami pemulihan pagi ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang baik. Ada beberapa orang yang merindukan keturunan. Tuhan, hamba berdoa. Biar sungguh-sungguh sukacita kami semakin sempurna, sekalipun juga bukan itu, tapi asal Yesus ada di hati kami. Tapi Engkau tahu kerinduan umat-Mu. Ada suami istri yang hari ini merindukan seorang anak. Tuhan, hamba berdoa sekarang berkati mereka dengan seorang anak. Dalam nama Yesus, berkat-Mu mengalir sekarang. Mujizat-Mu terjadi pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Segala bentuk penyakit apapun. Di jantung, di tulang, di otak, di pergelangan kaki, di hidung, di telinga, di mulut, di mata, di dalam nama, di paru-parunya juga, di dalam ginjal, di dalam nama Yesus disembuhkan. Dalam nama Yesus aku minta mujizat Allah terjadi pagi ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Mari kita bersyukur. Di hadirat-Mu ada terang, amin. Kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Sekarang mari angkat tanganmu, terimalah berkat daripada Allah yang sungguh-sungguh akan menjaga hidupmu, mengalami kemenangan oleh karena kasih setia Tuhan yang besar yang tidak pernah meninggalkanmu. Biar sepanjang hari ini hidupmu diberkati oleh Tuhan, mengalami kemenangan dengan cara Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan. Katakan sama-sama, amin, amin.